Itu tulangnya itu jadi rusak karena kankernya itu membuat tulangnya itu jadi keropos sehingga dia patah sendiri gitu. Hal pertama yang saya bayangkan itu anak saya. Karena apa? Karena di dalam bayangan saya tuh kalau misalnya terkena kanker umurnya nggak panjang gitu kan. Jujur di dalam hati saya tuh, ya Allah, izinkan hamba sembuh. Hamba ingin mendampingi anak hamba yang sangat luar biasa ini gitu. Ini tuh dalam operasi ini akan ada kemungkinan apabila pembuluh darah kena, otomatis tangan saya harus langsung amputasi. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang wanita tangguh. Pejuang kanker yang tidak pernah menyerah untuk menaklukkan berbagai ujian yang diberikan oleh Tuhan. Video perjuangannya yang sangat inspiratif juga viral di media sosial dan sudah ditonton sebanyak 17 juta kali. Dukungan dari orang-orang terkasih membuatnya melihat sudut pandang lain untuk tetap bersyukur dan menikmati hidup. Pemirsa, ini dia sahabat saya, Hani Hanafia dan Ogi Ganjar Senjaya. Hai, selamat datang di Hati ke Hati. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini ngelihat, saya tuh ngeliatnya kita nggak pasangan muda penuh dengan begitu banyak keceriaan dan harapan untuk jangka panjang hidup mereka. Tapi ternyata di balik semua keceriaan ini, kisah hidupnya luar biasa sekali loh saya. Jadi mungkin sedikit pengantar nih untuk pemirsa bahwa Hani ini adalah seorang pejuang kanker tulang. Iya. Penyakitnya namanya osteosarkoma. Iya. Mungkin banyak orang nggak familiar kanker tulang. Kita biasa mendengar kanker di organ-organ tubuh lainnya ya, seperti mungkin payudara, pencernaan, otak gitu ya. Tapi kanker tulang, osteosarkoma. Beri pengantar dikit dong kepada kami, apa itu osteosarkoma? Jadi osteosarkoma itu adalah kanker tulang yang menyerang tulang-tulang panjang di dalam tubuh manusia gitu. Contohnya kayak di tangan, di kaki gitu. Kebanyakan di paha sama lengan atas gitu. Oke. Dan rata-rata kanker tulang ini menyerang usia remaja mulai dari belasan sampai 25 tahun gitu. Oh, memang menyerangnya di usia muda. Ya, karena masa-masa pertumbuhan tulang gitu. Jadi apa yang terjadi di tulang? Kalau kita tahu kan kanker itu kan akan ada sel yang bikin kayak tulangnya itu kayak tumbuh duri-duri gitu, atau bagaimana sih, apa yang terjadi dengan tulangnya? Ya mungkin kalau misalnya dari pengalaman yang saya alami, itu tulangnya itu jadi rusak karena kankernya itu membuat tulangnya itu jadi keropos sehingga dia patah sendiri gitu. Bahkan sampai berubah bentuk dari yang tadinya lurus sampai jadi bengkok gitu. Karena memang kankernya itu membuat tulangnya jadi keropos. Oh my God. Sejak kapan Hani mengetahui diagnosa ini? Saya kalau misalnya dari gejala mungkin bisa ditujukan dari tahun 2021. Kalau misalnya ketahuannya itu dari 2022. Sebenarnya kalau kita tahunya kayaknya cukup baru ya untuk si osteosarkoma. Tapi itu hanya di pangkal, baru di ujung. Iya. Kalau kita tarik lagi perjalanan Hani dalam kehidupan ini bersama dengan Ogi, ini lebih banyak sekali yang membuat saya terkejut. Seperti kalau dari tadi mungkin pemirsa memperhatikan kalau Hani mengarahkan cerita itu ke tangan kanannya. Apa yang terjadi di tangan kanan Hani? Jadi tangan saya itu terkena kanker osteosarkoma, kanker tulang. Awal mulanya itu waktu 2014 karena katanya ini mungkin ada indikasi pernah ada cedera.
Kalau misalnya saya ingat-ingat, saya pernah jatuh dari motor tahun 2014, tapi itu sudah lama dok, saya bilang seperti itu. Tapi bisa saja ini jangka panjang, efek dari jangka panjang gitu. Karena ada proses pemulihan luka di dalam yang tidak normal. Karena waktu itu posisinya saya jatuh dari motor tapi tidak ada luka sama sekali, tidak berdarah, tidak memar, dan tidak merasakan sakit. Jadi ya udah, setelah saya jatuh, saya biasa aja melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan saya angkat motor saya sendiri juga masih kuat dan emang nggak kerasa sakit. Baru terasa efeknya 7 tahun kemudian, mulai pegal-pegal setelah saya melahirkan anak, sering menggendong di kanan. Di daerah sini tuh sakit, pegalnya tuh yang ganggu banget ya. Iya, saya bawa dia ke dokter, diagnosanya banyak. Ada yang beda-beda. Jadi aku sebagai referensi ya, sebagai perbandingan, datang ke dokter A, otot lelah lah, terus atau lagi dokter yang lain, jawabannya pun ya beda lagi gitu. Hanya pegal biasa atau segala macam. Jadi hanya diberikan obat pereda sakit saja gitu. Nah itu awalnya di situ. Iya, karena nggak kunjung sembuh. Akhirnya dari situ setahun kan saya menahan rasa sakit yang nggak wajar ini. Akhirnya saya urut karena nggak sembuh-sembuh. Justru sejak diurut malah tumbuh benjolan di tangan sebelah sini. Dari situ saya kembali lagi ya ke dokter. Karena ada benjolan baru disarankan untuk rongsen. Nah dari hasil rongsen ini dokternya bilang ini kemungkinan tumor tulang katanya gitu. Terus harus melakukan beberapa pemeriksaan sampai akhirnya biopsi. Di biopsi ini baru ketahuan kanker tumor tulangnya ini ganas atau jinak. Ternyata ganas atau biasa kita sebut kanker gitu. Bagaimana tidak hanya rasa, tapi masih ingat gak momen di saat Hani dan Ogi mendapatkan kepastian berita itu? Iya. Dulu ya waktu saya pertama kali mengetahui vonis kanker ini, kondisinya saya lagi kontrol sendirian ke rumah sakit. Karena memang hari biasa dan suami kan kerja. Saya diantar sama mertua, tapi saya minta mertua pulang aja, nggak usah ditungguin karena waktu itu antriannya sangat panjang. Dan mertua juga sedang kurang sehat gitu. Sedang sakit. Ya, sedang sakit. Bahkan sedang sakit pun mau mengantar saya gitu kan. Terus waktu pertama kali saya divonis kanker itu, maaf bentar. Hal pertama yang saya bayangkan itu anak saya. Karena apa? Karena di dalam bayangan saya tuh kalau misalnya terkena kanker umurnya nggak panjang gitu kan. Terus nanti gimana gitu dengan anak saya? Karena apa? Karena saya udah merasakan gitu rasanya kehilangan sosok ibu. Apalagi kalau misalnya anak sekecil anak saya saat itu usianya sedang 2 tahun harus kehilangan seorang ibu. Ya saya nggak mau gitu. Makanya dari situ saya mencoba untuk menguatkan diri. Saya berjanji sama diri saya sendiri, apapun jalan yang harus saya tempuh, kalau misalnya itu memungkinkan saya untuk bisa sembuh, ya sesakit apapun, selelah apapun akan saya jalani. Karena saya sayang sama anak saya. Waktu Ogi pertama kali tahu, saat itu gimana? Kaget pasti ya. Dari awal statement sama istri saya, dia itu titipan yang Allah titipin ke saya kan. Jadi harus saya jaga. Apapun yang terjadi ke depan dan saat ini terjadi, itu udah jalannya. Kalian menikah tahun 2014 18. 2018.
usia pernikahan masih cukup muda kata orang. Iya. Lihat dari wajah mereka, wajah pasangan muda. Tapi ternyata pemirsa, bukan hanya osteosarkoma saja yang menjadi perjalanan berat dalam hidup mereka. Sebelumnya Hani itu pernah terdiagnosa tumor payudara, Dia, sudah mengalami operasi, dia lalu muncul lagi TB kelenjar. kelenjar. Bahkan sebelum hadirnya si cantik di rumah sempat 3 kali. 3 kali keguguran. Iya. Banyak orang, jangankan melalui tahap kehidupan bertubi-tubi seperti itu, baru mengalami satu desakan saja mudah menyerah, mudah memilih untuk cukup jalan yang lain aja. Apa yang menjadi sumber kekuatan Hani dan Ogi, terutama Ogi, saya harus tanya ke Ogi, untuk baik ini perjalanannya, apapun yang terjadi saya tetap mendampingi, saya tetap di sisi. Yang pertama itu emang saya sayang sama dia. Karena rasa sayang itu kan saya komit nikah sama dia. Nah, dari komitmen saya, ya saya di situ ngerasa saya harus jalanin. Dan aku udah ikrar sama ayahnya dia kan untuk menggantikan posisi ayahnya. Dan saya juga dapat ujangan pada saat mau ijab itu dari Mang Odet, dari wali kota Bandung saat itu. Keluarga yang hebat itu adalah suami yang bisa menjaga anak dan istrinya. Dari situ aku belajar bahwa apapun yang terjadi di depan itu udah jadi jalannya, dan ini adalah cobaan. Nah, di balik setiap cobaan itu ada hikmahnya, dan itu yang saya jalani gitu. Dan bersyukur dari setiap kejadian ini ada hal positif bagi diri saya, bagi keluarga saya, itu kita terima. Bukan material, bukan ini, tapi kedewasaan. Itu yang nggak bisa orang lain rasain. Itu sih. Bagaimana rasanya Hani? Sangat bahagia tentunya. Makanya apa gitu alasan saya harus nggak bersyukur atas semuanya gitu. Dikasih pendamping hidup yang begitu luar biasa. Di saat saya sulit apapun dia tuh selalu ada di samping saya, menjadikan motivasi yang begitu kuat gitu. Sampai saya dilihat semua orang selalu bahagia karena apa? Karena dia lah gitu di balik semuanya. Kayak apa ya? Di balik setiap cobaan mungkin orang lain nggak merasakan ya. Yang saya rasain tuh Tuhan itu ada. Jadi banyak hal yang emang kita tuh aku ngerasa keajaiban itu muncul pada saat rentetan kejadian ya. Contohnya aku nggak punya uang sepeser pun. Tiba-tiba itu dan kondisinya harus MRI gitu kan. Aku diem cuma natap doang, aku diem tenang Neng, baru bilang ke istri Neng ya, tenang Neng, insya Allah mungkin besok atau nanti kita bisa. 5 menit dari aku bilang gitu, tiba-tiba ada telepon, Gi, ini waktu itu kamu ngerjain ini, aku lupa. Jadi udah tuh, dan nominalnya sesuai dengan nilai transferan, dan hal itu tidak kejadian 1 atau 2 kali, selalu banyak orang-orang baik yang selalu ada di sekitar aku untuk menolong aku, bukan hanya material yang aku bilang, support pun banyak gitu. Dan itu kejadiannya gak sekali kayak gitu, aku gak punya duit, gak punya apa, tiba-tiba ada aja. Aku mau, misalnya contohnya dia mau operasi besar tuh kan yang pertama, itu gak tau pusing gitu,
wah emang harus sebesar itu uangnya. Tiba-tiba ya gitu, banyak orang-orang baik gitu ya yang nge-support itu, dan akhirnya bisa lah yang namanya operasi. Lalu gimana ceritanya si kecil? Sekarang kan berarti namanya siapa? Naura. Naura. Ya. Naura berarti usianya sekarang 3,5 tahun. 3,5 tahun. Iya. 3,5 tahun banyak orang bilang nggak tahu apa-apa. Tapi kita tidak pernah tahu. Terkadang ada rasa Ya. yang bisa dirasakan oleh para manusia kecil itu. Tapi saya yakin atau saya percaya dengan vibe yang saya rasakan dari Ogi dan Hani di sini. Jangan-jangan Naura sama sekali tidak merasakan bahwa sebenarnya keluarga kecil ini sedang menjalani satu masa percobaan yang sangat berat. Gimana kabar Naura? Cerita dikit dong tentang Naura. Jangankan di usia 3 tahun ya, di usia 2 tahun saat saya pertama kali divonis dan menjalani kemoterapi. Itu kondisi saya lagi drop 1 minggu setelah kemoterapi pertama itu, saya kondisinya seperti orang yang sudah tidak berdaya. Seperti seseorang yang sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi gitu. Karena dalam waktu 1 minggu, berat badan saya turun 8 kilo, saya tidak ada makanan atau minuman yang masuk. Bahkan untuk merespon lingkungan pun saya tidak bisa waktu itu, hanya bisa berkomunikasi untuk mengatakan saya minta kresek, mau muntah, itu aja cukup, itu aja. Karena selama 1 minggu itu terus keluar muntah, padahal saya enggak minum atau enggak makan gitu kan. Tapi di usia 2 tahun ini, anak saya selalu hadir menemani saya. Dia duduk di pinggir kasur. Kalau misalnya dia lihat saya nangis, "Bunda kenapa? Tangannya sakit. Bunda jangan nangis. Rara panggilin mami ya." Itu usia 2 tahun. Terus waktu saya mau muntah, bahkan dia sendiri yang ambil kresek. "Bunda mau muntah ya." Saya kalau mau muntah tuh turun dari kasur dulu untuk jongkok di bawah kan. Pas saya turun dari kasur tuh anak saya udah ngerti kalau saya tuh bakalan muntah. Jadi dia lari bawa kresek taruh. Terus dia usapin punggung saya. "Bunda kenapa? Sekarang gimana rasanya? Mau teh manis nggak? Mau permen nggak?" Tapi ya itu, karena saya tuh nggak ada tenaga lagi untuk ngomong atau apapun itu, saya cuma bisa diem, nggak ngerespon. Jujur di dalam hati saya tuh, ya Allah, izinkan hamba sembuh. Hamba ingin mendampingi anak hamba yang sangat luar biasa ini gitu. Jadi selalu gitu kembali motivasi saya tuh pada anak, karena suami saya tuh dari awal sejak saya divonis kanker, dia mengatakan semangat untuk sembuh. Kalau misalnya perlu alasan, jangan jadiin alasan, cukup lihat anak kamu aja, katanya gitu. Jadi ya udah, saya teringat itu karena saya tahu gitu gimana rasanya kehilangan sosok ibu, gimana rasa sakitnya, gimana rasa sepi, butuhnya, apalagi anak sekecil itu masa harus kehilangan sosok ibu dari usia kecil gitu. Makanya itulah yang selalu menguatkan saya untuk setiap lelah, setiap sakit, ayo bangkit lagi, semangat lagi gitu. Jadi kalau bisa dibilang anak saya tuh peka kayaknya, karena pas kejadian cancer ini dia kan ASI ya. Setelah dia tahu ibunya sakit, dia jadi mau disapi.
Padahal dulu sebelum itu dia dipancing buat formula itu nggak mau. Tapi ya mungkin peka kayaknya. Jadi anakku jadi mau dan udah nggak mau. Jadi kalau ditanya dipeluk, digendong sama ibunya pun kan nggak bisa ya. Jadi kalau aku tanya lagi berdua gitu, Rara pengen apa? Pengen digendong bunda. Tapi kan nggak bisa ya. Jadi cuman akhirnya sama saya digendong, ayah gendong aja. Bunda kan lagi sakit katanya. Sampai dia meragain ke saya, ayah ini dia pakai perban di tangan kanannya gitu. Terus aduh sakit, sampai meragain gitu kan anak saya. Ya mungkin ya aku pikir dia pengen ngehibur ibunya, jadi depan ibunya gitu dia ngeragain tangannya sakit gitu. Saya mendapat kabar bahwa saat ini Ogi dan Hani sebenarnya sedang menjalankan LDR ya, long distance relationship. Iya. Jadi gimana istilahnya pulang apa? PJKA. PJKA. Iya. Itu? Pulang Jumat kembali Ahad. Jadi Hani ini sejak divonis akhirnya pindah kembali ke Bandung. Iya. Karena di sana tempat keluarga berada untuk mendampingi. Tapi Ogi karena pekerjaan harus berada di Jakarta dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Betul. Lalu selesai jam kantor langsung pulang ke Bandung. Iya. Lalu baru balik lagi ke Jakarta di hari Senin subuh. Gitu. Setiap minggu seperti itu pola. Betul. Kenapa? Atau mungkin bukan kenapa lah. Bagaimana cara Ogi untuk bisa kuat menjalankan semua itu? Jadi balik lagi kembali pada dasarnya saya bisa kuat seperti itu karena pulang pengen lihat anak dan istri kan. Pergi lagi karena mencari nafkah buat anak istri. Itu dasarnya kenapa aku mau jalanin LDR gitu. Sebenarnya kalau dulu juga pernah nih, kan rumah di Parung. Selama 2 tahun saya nggak pernah balik ke Parung. Kenapa? Nggak ada istri. Ngabisin waktu, karena dari kantor ke Parung tuh 1,5 jam ya. Kalau dulu pas istri lagi di rumah, lagi di Parung, setiap hari saya pulang. Kalau nggak ada istri saya nggak, malas. Itu, nggak tahu. Ya itu, jadi saya mau perjalanan jauh atau apapun karena anak istri. Gitu. Dulu kalian ketemunya gimana sih? Neneng yang cerita. Ya. Jadi ceritanya waktu tahun 2015 itu kondisinya saya baru masuk kuliah. Jadi baru tingkat pertama. Nah, suatu hari saya pergi ke kampus itu bawa motor sendiri kan. Di tengah jalan, lebih tepatnya di Jalan Husein, motor saya tiba-tiba mogok. Ya terus saya kepinggirkan lah, ini kenapa? Jadi kondisinya tuh lagi 100 km per jam lah saya ngebut karena memang lagi mepet banget kan ke jam masuk. Jadi saya emang di situ juga kondisinya jalannya emang selalu sepi. Jadi buat ngebut juga masih enak lah gitu. Ternyata ya di balik wajah sayu ini jangan macam-macam aja jalanan bisa juga. Nah, terus di saat saya sedang kecepatan tinggi, tiba-tiba motornya berhenti. Jadi melambat, kenapa ini nggak bisa digas? Saya kepikirkan lah selagi motornya masih maju. Nah di tengah jalan itu nggak ada motor atau mobil satupun yang lewat. Saya selama 20 menit tuh berdiri di situ, coba telepon siapapun gitu yang mungkin mengerti gitu. Ini kenapa nih motor saya? Sampai akhirnya ada laki-laki di arah jauh sana gitu. Jadi dia tuh mendekat dan memepetkan ke arah saya. Terus ditanya kenapa gitu. Terus saya tuh malah jadi fokus ke arah wajahnya. Jadi agak slow motion gitu loh suasananya. Iya, jadi kayak terkesima gitu loh. Wow, ganteng banget gitu. Oh iya kak, saya gitu kan. Oh iya kak, ini motornya mogok gitu. Terus dia langsung turun kan dari motornya, terus coba lihat-lihat gitu motornya.
ternyata nggak ngerti juga sama gitu. Terus akhirnya Cuman kan ada solusi. Iya. Akhirnya kan itu di area bandara gitu Mm-mm. kan. Ada Bandara Husein. Ada pos satpam, aku bilang, ya udah titipin aja motor kamu di pos satpam. Aku lihat kan awalnya aku berhenti tuh karena bukan ngelihat wajah, tapi ngelihat dia pakai kampus alma mater. Oh, alma mater nih gitu kan. Aku berhenti akhirnya. Nah, karena satu alma mater ya udah motornya titipin. Terus aku bilang ke dia, kamu ke kampus sama saya gitu. Jadi ke kampus deh. Cuman dari situ interaksi kan. Nah, pada saat interaksi itu aku bilang kalau aku tuh bentar lagi lulus. Jadi itu lagi bikin tugas akhir di sana. Kalau dia maba, jadi di kampus nggak pernah ketemu. Nggak ketemu, ini berselisih jalan Iya, banget ya. terus aku teknik, dia administrasi kan. Non teknis lah. Jadi emang jauh-jauhan. Ketemunya di situ. Baru pertama kelihat dan sama. Dia kan kayak gitu cakep gitu kan. Ya aku sama pas dia ngebalik itu ya cantik gitu. Makanya pas di jalan tuh mikir siasat nih ya gimana sih caranya biar lanjut gitu. Iya. Terus akhirnya waktu sampai kampus karena ya ampun sayang banget gitu kalau nggak dilanjut kan. Ternyata pikirannya sama. Iya makanya saya bilang, Kak boleh nggak helm saya dititip? Oh iya boleh, saya boleh minta nomornya kan nanti buat ngambil helm gitu. Jadi alasannya saya titipin helm supaya saya dapat nomor HP-nya gitu. Itu yang benar-benar namanya jodoh, nggak tahu di mana, kapan, bagaimana ketemunya. Ya ini dia ya. Dari pertemuan yang tak terduga tersebut hingga berlanjut sampai masuk ke pernikahan melalui berbagai fase percobaan dalam hidup. Saya dapat info kalau dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani percobaan ini, ada hal yang Ogi suka lakukan kepada Hani, yaitu seperti perbincangan hati ke hati. Setiap kali ada fase yang harus dilalui Hani secara berat, baik itu operasi dan segalanya. Ceritain dong. Ya, jadi sebagai seorang suami, kita kalau menurut saya ya harus bisa mensupport, mendukung dan menenangkan apa yang akan dia hadapi. Jadi aku suka bikin ritual gitu. Kayak misalnya mau operasi, aku ajak jalan seharian, ngobrol berdua, nggak mikirin operasinya, tapi bikin mood dia naik. Mood dia naik, dia seneng, dia bahagia, akhirnya kan tenang dia mau jalanin apapun nanti ke depannya. Atau besoknya dia operasi. Nah dia seneng apa, lagi pengen apa, ngobrol gitu, kayak mikir nih nanti pas di talk itu ngobrol itu kayak kita ke depan mau ngapain dengan kondisi yang saat ini gitu-gitu. Jadi kan dia juga pengen berpikir plan ke depan ya, semangat gitu ngejalanin operasinya karena ada plan di depan apa yang akan kita jalankan gitu. Jadi itulah yang biasanya aku jalanin sama istri. Contohnya nih kayak plan. Nanti kita mau beli mobil misalnya. Nanti nih bentar lagi asal kamu sembuh dulu gitu-gitu. Terus nanti kita ke Jogja ya habis kamu sembuh gitu. Nanti bawa Rara kan belum pernah naik kereta gitu. Nah kayak gitu-gitu hingga akhirnya dia kan semangat lagi nih buat jalanin operasinya. Biasanya seperti itu sih kalau aku ngobrol biar dia moodnya naik. Luar biasa dukungannya ya. Iya. Luar biasa sekali dukungan Ogi kepada Hani. Sangat luar biasa. Hani, saya dari tadi mendengar betapa Hani sangat mensyukuri kehadiran dan keberadaan Ogi dalam hidup Hani. Tapi kembali lagi dari Ogi pasti tetap membutuhkan satu bentuk dukungan dalam kesehariannya. Apa yang Hani lakukan untuk mendukung dan mensupport Ogi? Dari awal itu suami saya selalu bilang, ayo kita berjuang, kita kerjasama. Saya berjuang sembuh,
suami saya berjuang untuk mencari nafkah. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal lain, cukup untuk tetap berjuang untuk sembuh. Iya. Untuk saya, untuk anak kami. Gitu Iya, aja. karena aku pikir kalau dia sempat dia pada suatu kondisi lagi ngedrop, dia bingung atau ngedrop mau operasi tuh karena mikirin biaya gitu kan. Nah, makanya aku bilang jangan pikirin itu, kamu fokus aja untuk sembuh. Ini bagian aku, jangan kamu ambil juga bagian aku gitu kan. Kamu fokus aja gitu. Nanti mau seperti apapun di depan aku yang tanggung jawab. Yang penting kamu sembuh, aku senang gitu. Nah itu, jadi pernah pada saat itu yang tadi aku kondisiin bilang, ya itu dia karena gak mau operasi karena lihat biaya, lihat apa. Nah makanya ya itulah cara terbaik bagi kita ya, saling support itu di situ. Punya tugasnya masing-masing. Kalian ini pasangan yang sangat kuat dan tegar ya. Dalam menghadapi segala hal, kayaknya langsung menggandeng tangan satu sama lain. Ayo saling menguatkan satu sama lain. Iya betul. Tapi apakah dari banyaknya gelombang kehidupan ini pernah nggak sampai ke satu titik yang benar-benar, aduh ini titik hampir sedikit lagi nih kalau nggak kuat akan putus asa. Momentum apa itu? Kalau dari saya sendiri gitu ya, setiap saya mau melakukan operasi, dokter tuh selalu bilang, ini tuh dalam operasi ini akan ada kemungkinan apabila pembuluh darah kena, otomatis tangan saya harus langsung amputasi. Nah, saya tuh yang memberatkan tuh selalu di situ gitu, karena saya takut, karena saya tuh kalau misalnya saya udah nggak punya tangan lagi, apa suami saya masih mau sama saya gitu. Dengan segala macam kebaikan suami saya yang sudah beliau kasih ke saya, membuat saya sangat takut untuk kehilangannya gitu. Karena begitu besar juga rasa sayang saya kepada dia gitu. Makanya waktu itu pernah saya bilang, saya nangis kan. Terus suami saya tanya, kenapa, apa yang lagi dipikirkan gitu kan. Terus saya bilang, aku takut kehilangan AA. Kenapa kok mikir kayak gitu katanya. Nanti kalau misalnya aku diamputasi, aku takut AA nggak mau lagi sama aku. Nanti aku gimana gitu kan. Terus dia pegang tangan aku dan bilang, aku nikahin kamu bukan karena fisik kamu. Aku bakalan terima apapun dan gimana pun kondisi kamu. Aku gak akan pernah ninggalin kamu sekalipun. Ayo kita jalanin sama-sama. Udah, itu sih yang paling menguatkan untuk tetap selalu semangat untuk berjuang sembuh. Itu momen yang paling rendah untuk Hani. Untuk Ogi, dalam perjalanan berumah tangga ini, Yang paling sedih itu ijab kabul kembali, tapi bukan sama dia tapi sama dokter. Jadi sebelum dia operasi naik, dia nggak tahu kan saya ijab kabul sama dokter, apapun yang ada di rumah sakit saya tanggung jawab gitu kan, entah dengan segala resikonya, walaupun udah ada plannya kan, disebutin nanti tulangnya diganti sama platinum atau segala macam. Cuman resikonya ini yang belum disampaikan, bahwa nanti tuh bakalan diamputasi segala macam. Momen itu yang aku itu kan harus ijab kabul sama dokter, harus setuju dengan tindakan itu. Momen itu yang bikin aku was-was, takut. Nah, tapi ini yang terbaik, makanya aku pilih itu dengan segala resikonya ya. Dan juga dari situ banyak
orang-orang nanya gitu, bilang ke aku, kenapa masih muda Gi? Katanya. Kenapa nggak ini aja gitu. Aku bilang, ya mereka kan gampang ya bilang gitu. Cuman aku juga gampang bilangnya sih, karena udah yakin aja gitu bahwa dia yang Allah titipin buat aku sampai til jannah gitu kan. Nah, aku cuma bilang wanita tuh sama Kak, gitu-gitu aja rupanya. Yang membedakan itu hatinya, sifatnya gitu. Karena itu yang orang lain gak punya, wanita lain gak punya, yang dipunya, yang istri saya yang punya hal itu gitu. Dia yang selalu bikin aku bahagia dengan kondisinya. Dia pun dengan kondisi yang seperti ini, dia selalu mencoba menjalani tugas istri gitu. Itu yang buat aku bangga sama dia. Walaupun kondisinya sakit, tapi dia selalu berusaha menjalani tugas istri sama anaknya, sama saya gitu. Dia selalu mencoba untuk melakukan hal itu. Itu hebatnya istri aku. Karena banyak banget kan yang nggak nyangka, kayak saya sakit kanker gitu kan, kayak orang tuh mikirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi nggak gitu kok. Alhamdulillah gitu, dengan kondisi saya walaupun tangannya sebelah kanan jadi tidak aktif selama 2 tahun ini, saya masih bisa masak, masih bisa menyetrika, masih bisa mengurus anak dan sebagainya. Jadi jangan anggap orang-orang yang sedang diuji sakit itu adalah orang-orang yang tidak berdaya gitu. Ya. Ini satu dorongan yang sangat kuat saat banyak orang yang berada di fase mendapatkan vonis penyakit yang begitu berat, saat hampir menyerah terhadap hidupnya, tiba-tiba mendengar apa yang disampaikan Hani, pembuktian dari Hani dan Ogi ini bisa menjadi bukti nyata. Bukan akhir dari segalanya. Iya, betul. Ogi, benar nggak sih bahwa salah satu titik terendah untuk Ogi adalah di hari saat Hani hendak biopsi, adalah hari di mana Ogi tinggal berpulang oleh sang ayah. Jadi ada sosok lelaki, sosok inspirasi yang menggantikan saya ketika saya kerja di Jakarta, yaitu ayah saya. Ayah saya tuh pada saat dia dalam fase berobat segala macam, ayah saya itu lagi sakit, lagi punya jantung kan kemarin itu. Tapi dia selalu berusaha untuk mendampingi, gak mau. Kalau sama orang lain gak mau, gak boleh gitu. Pengen misalnya saya bilang udah sama si A aja, gak mau, udah sama papi aja, sama papi. Jadi dia nolongin, selalu ngebantu, mengganti sosok Ogi di saat Ogi di Jakarta, pada saat Ogi kerja. Nah, ketika mau biopsi, ayah saya kena serangan jantung 1 hari 2 hari sebelum operasi. Aku lupa ya, sebelum operasi. Terus sebelum kejadian dia serangan jantung, kata-kata yang paling indah dan pengen Ogi wujudin satu. Dia bilang gini ke Ogi, Gi, papi pengen lihat Neng sembuh. Itu sebelum dia meninggal itu, kata-kata itu yang keluar. Karena malah ayah saya itu lebih sayang dia daripada saya. Dari fase-fase sebelumnya kan, dia keguguran segala macam, dia yang selalu mendampingi banget. Sosok hebat, inspirasi bagi saya untuk selalu menjaga keluarga itu, yaitu ayah saya gitu.
Dan akhirnya berpulang. Sebelum berpulang pun kata-kata itu yang muncul dari dia yang dibicarakan ke saya. Jika ada hal yang ingin diungkapkan sebagai bentuk rangkuman rasa bersyukur satu sama lain dari Hani kepada Ogi, inginnya ngomong apa? Jujur, yang paling besar itu rasa terima kasih saya. Karena kesabaran dan kesungguhan hatinya yang sangat bisa saya rasakan gitu, ketulusannya kepada saya, rasa perhatiannya. Itu tuh merupakan suatu hal yang sangat luar biasa untuk diri saya sendiri gitu. Karena merasa disayangi dan merasa dimiliki itu adalah suatu rasa yang sangat luar biasa gitu yang suami saya berikan kepada saya. Jadi benar-benar saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menjadi suami yang terbaik untuk saya gitu. Ogi, momen paling indah Momen yang paling indah. dalam perjalanan bersama dengan Hani dalam hidupmu. Momen yang paling indah itu yaitu mendapatkan karunia dari Allah, yaitu anak. Karena kan waktu itu penuh cobaan untuk bisa mendapatkan anak pun kan. Akhirnya pada saat punya Rara nama panggilannya, itu sangat anugerah yang paling saya gak habis pikir. Ternyata Allah kasih. Allah berikan kepada kita, kasih kepercayaan kepada kita. Itu momen yang paling bahagia bagi aku. Dan juga ketika tentunya dia kemarin kankernya udah remisi. Iya. Itu yang paling berharga bagi hidup saya. Akhirnya perjuangan beliau sebagai penyitas membuahkan hasil. Saya ralat kalau begitu, bukan lagi seorang pejuang, tapi juga sekarang sudah penyintas kanker. Alhamdulillah. Kabar yang sangat bahagia sekali. Ya, luar biasa sekali perasaan bahagianya. Iya. Karena kan kemarin setelah saya divonis untuk remisi juga ternyata masih ada infeksi kan. Makanya saya kalau ditotalin kan sudah 12 kali operasi jumlahnya. Nah, baru sekarang ini baru sembuh. Karena sebelumnya itu setelah operasi kanker tulang itu kondisinya tangan saya terbelek terus. Jadi walaupun sudah dijahit dia kebuka lagi. Makanya sampai bisa melihat tulangnya. Tulang yang di dalamnya tuh sampai emang kalau setiap cuci kan harus setiap hari dicuci. Nah, setiap hari dicuci itu daging dalamnya pun harus digosok. Bahkan kalau sampai berdarah itu katanya lebih bagus gitu. Makanya setiap hari saya cuci dan bahkan cucinya juga pakai Dettol. Jadi bener-bener Dettolnya tuh dimasukin ke dalam tangan. Jadi kayak ini kan tangan terbelek terus ada tulangnya dimasukin direndam pakai Dettolnya, dikucurin langsung gitu. Iya. Sakit nggak sih? Rasanya perih, cuman mungkin karena sebelumnya itu saya udah merasakan rasa sakit yang lebih dari ini gitu. Jadi dengan rasa sakit yang saat itu saya rasakan tuh saya masih sangat bersyukur gitu. Karena saya udah melewati masa tersakit kemarin, masa sakit segini saya harus mengeluh gitu. Karena waktu saya merasakan rasa sakit yang paling sakit gitu ya di dalam ujian kanker ini, saya tuh harapannya ya Allah ringankan rasa sakit ini gitu. Bahkan saya tuh di saat titik tersakit itu nggak ada pikiran ini bakalan reda nggak ya. Malah saya berpikirnya saya bakalan meninggal dengan kondisi di titik tersakit itu. Karena saat itu kondisinya nggak ada obat yang bisa meredakan, termasuk morfin, durogesik. Morfin itu kan diberi bertahap. Jadi mulai dari sehari sekali, bahkan saya udah sehari 3 kali pun dia nggak mempan.
Jadi morfinnya itu dikasih Durogesic yang kayak stiker gitu. Iya sih. Nah, stiker yang ditempel itu juga sama sekali tidak mengurangi rasa sakitnya gitu. Makanya saya sempat dikonsultasikan ke dokter spesialis manajemen nyeri. Nah, di sana saya dikasih tahu kalau misalnya stres itu bisa berpengaruh sangat kuat gitu terhadap rasa sakit. Makanya sebisa mungkin saya harus bahagia, saya banyakin ngobrol, banyakin ketawa, karena itu bagus untuk meredakan rasa sakit. Dan saya juga disarankan untuk lebih banyak membaca sholawat, surat, zikir, seperti itu. Jadi saya terapkan itu, saya coba buat diri saya tenang mungkin. Saya cari motivasi-motivasi yang lain gitu dari lingkungan yang tidak bisa mereka berikan kepada saya, karena mau sesupport apapun gitu lingkungan, mau sehebat apapun dukungan mereka kepada saya gitu, saya menyadari satu hal, itu semua tidak akan berpengaruh kalau tidak ada dukungan dari diri sendiri. Gitu. Jadi yang paling penting itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri saya sendiri itu. Karena semua yang saya alami, semua yang saya rasakan, hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol itu. Gitu. Sepanjang episode ini saya banyak menghelakan nafas. Di dalam hembusan nafas saya ini ada rasa bersyukur yang sangat besar, sekaligus pengingat di atas saya, di hadapan saya saat ini ada sosok wanita, suami dan istri yang menjalani hidup gitu banyak cobaan dalam waktu sependek ini. Dan masih senyumnya luar biasa. Senyum tulus, senyum lepas. Kembali lagi tuh kuncinya. Bagaimanapun lingkungan mensupport kita, itu adalah tambahan bonus. Tapi harus kembali ke kita sendiri. Betul, seperti itu. Tidak heran videonya sampai 17 kali diputar ulang. Karena mungkin banyak membantu orang-orang untuk melihat sisi hidup yang selama ini mereka ngerasa, aduh hidup gue udah yang paling buruk. Lihat. Ini real kasusnya, tapi bisa memandang hidup dari sisi yang berbeda. Karena ini yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan yang diharapkan itu. Ini luar biasa. Aduh, sebenarnya ya, kalau saya melihat antara Ogi dan Hani itu seperti sepasang kekasih, bukan hanya suami istri, tapi kekasih yang sudah saling bercerita satu sama lain. Semuanya sudah terungkap, apalagi pada saat momen-momen mungkin saat Ogi mendampingi Hani untuk masa-masa yang akan sangat membuat dirinya paling takut. Tapi pasti ada lah hal-hal yang belum terungkap. Karena itu saya akan pancing dengan kalimat-kalimat yang ada dalam sini. Kita akan lihat apa kalimat yang akan mereka peroleh dan kalimat tersebut akan dilengkapi dengan kata-kata seperti apa baik Hani maupun Ogi. Jadi silakan diambil. Di sini ada beberapa. Mau diacak-acak dulu boleh, silakan. Oke. Hani pasrah banget yang ngambilnya yang paling atas aja gitu. Susah soalnya. Oh iya, maaf. Enggak kan emang tangannya nggak ada tulangnya, jadi itu benar-benar nggak ada tulang tuh gimana sih maksudnya? Jadi dari sejak kanker tulang operasi yang pertama itu kan tulang saya diambil, dikeluarin dulu, dibersihin dari kankernya. Tulang ini maksudnya segini? Iya, sepanjang ini, tapi masih dipertahankan kalau bandulnya, ujung-ujung tulangnya. Itu bisa sulap, bisa di sini. Ya. Terus sulap? Iya, cobain aja nih. Apa? Tangan bunda. Enggak, cuma gini-gini doang. Ya karena emang nggak ada tulangnya, jadi sama sekali nggak sakit. Malah kalau tidur suka kelipet kemana gitu. Jadi kayak melengkung seperti ini kadang. Terus kadang ini ketinggalan di mana nggak sadar gitu. Jadi ini hanya jaringan otot dan lainnya yang mengikat hanya dan daging, kulit otot, dan daging. dan saraf. Nggak ada. Tulangnya udah nggak ada. Udah nggak Hanya ada. bersisa bandulnya saja. Iya. Karena sudah
2 kali ganti tulang pakai semen ya. Tulang buatan. Ya masih terus infeksi, makanya sekarang lagi dikosongin dulu gitu. Untuk pemasangan kembali atau tidaknya itu tergantung saya. Jadi kalau dokter sih waktu terakhir menyarankan untuk ganti tulang stainless ya. Iya. Untuk mengganti tulang menjadi stainless. Cuman saya tanya kembali kan, maaf dok kalau misalnya nggak usah pasang tulang lagi gimana? Soalnya saya udah nyaman. Jadi selama 2 tahun ini adalah kondisi terbaik saya gitu. Oke. Ya jadi kalau misalnya saya harus operasi pemasangan, saya harus bedah punggung juga soalnya. Karena infeksi yang kemarin itu udah ngabisin otot sama kulit dan daging gitu sebagian segini. Jadi nanti pas pemasangan tangan saya masih nggak akan bisa gerak karena nggak ada otot itunya. Jadi harus ngambil dari punggung. Nah nanti ceritanya itu kalau misalnya saya mau menjalani itu, punggung saya dibedah, diambil tuh ototnya ditarik, terus dipasang di tangan. Nah, habis itu nanti yang tadinya keambil gitu kulit sama dagingnya ngambil juga dari punggung gitu sepanjang ini. Jadi sepanjang punggung atas sampai bawah itu bakalan diambil juga. Saya tuh takutnya kan saya baru sembuh infeksi gitu, takutnya malah nambah infeksi lagi, belum tentu juga cocok juga kan tulangnya gitu. Dan ternyata setelah saya berbagi postingan gitu banyak banget yang saranin udah aja kalau misalnya nyaman dengan kondisi seperti ini nggak usah operasi lagi. Soalnya paman saya waktu terakhir ngejalanin bedah punggung jadi lumpuh katanya gitu. Terus ada juga yang malah jadi kondisinya ngedrop sampai meninggal gitu. Karena katanya kalau punggung itu pusat syaraf tubuh. Makanya semakin besar juga ketakutan saya kan. Jadi suami saya juga apapun yang saya pilih, apapun keputusan yang saya pilih, dia akan dukung sepenuhnya gitu. Oh, cinta sejati luar biasa. Wah, oke, baik. Iya. Siap. Saatnya kita lihat Iya, apakah isi dari kartu ini satu-satu ya. Jadi Ogi dulu aja kalau gitu ya, kita lihat. Ogi silakan dibuka dan dibaca kalimat yang akan dipersembahkan untuk Hani. Ini. Dibaca Aku loh, sedih dilengkapi. jika kamu apa nih? nggak tahu ya. Aku sedih jika kamu apa ya? Nggak ada. Aku sedih jika kamu Marah. iya itu. Jarang marah soalnya. Jadi aku tuh kenapa milih dia? Karena dia tuh menutupi kekurangan aku. Jadi kan dulu sebelum nikah kan aku bilang aku gini orangnya, plan aku gini orangnya. Nah, kenapa aku milih dia? Ya karena itu, karena dia menutupi kekurangan aku. Jadi jarang banget dia marah gitu kan. Kalau dia marah tuh panik akunya. malah aduh gelisah gitu kan, kepikiran gitu kan. Gitu. Karena jarang banget marah gitu sekali. Itu aja sih. Masih ingat nggak terakhir kali Hani marah itu karena apa? Aku apa ya, kapan terakhir? Atau dari momentum Hani yang pernah marah, momentum sedikit itu Hani marah, apa ya? yang paling Oh itu pernah terakhir ya. Itu pas aku ngejalanin hobi aku terlalu sering. Itu aja. Jadi lupa sama istri pernah ya Neng. Sama anak istri malah. Cuman itu pernah tuh di situ. ya, tapi jadi pelajaran. Iya. Cuman ya gitu. Tapi setelah itu normal lagi. Kayak lesson learned. Kalau Hani silakan dibuka. Ini adalah kalimat untuk Ogi. Tanpa kamu, hidup aku mungkin akan nggak tahu, nggak kebayang sih. Akan hancur mungkin karena
jujur selama ini yang menguatkan saya itu suami saya gitu. Karena nggak tahu ya gimana rasanya saya menjalani hari dengan rasa sakit, dengan rasa lelah gitu. Nah ini suami saya yang selalu mengisi itu. Dia selalu menghibur saya, sekalipun saya nangis dia tetap menghibur saya, membuat saya tertawa, mencari hiburan lain. Pokoknya selalu gitu, setiap saya menangis dia selalu memastikan saat itu juga dia buat hati saya jadi baik-baik lagi gitu. Jadi nggak kebayang kalau misalnya nggak ada suami saya sih, mungkin saya tidak akan sekuat ini. Luar biasa sekali sih Hani, Ogi, terima kasih ya sudah hadir di Iya, sini. terima kasih juga ke Anya dan tim sudah mengundang kami berdua. Sangat menginspirasi, memberikan kekuatan bagi kita semua, kepada Anda yang sedang menyaksikan, bahwa hidup itu cobaan tidak hanya 1, 2, bahkan dikatakan ujian yang berat pun bisa terjadi dalam hidup berkali-kali. Seperti yang menjadi bagian dari perjalanan hidup Hani dan Ogi. Tapi kita sama-sama lihat bagaimana yang namanya komitmen untuk terus bersama apapun yang terjadi, itu akan dipegang terus, dan kalau dipegang terus akan ada hasil baik pada ujungnya. Seperti ini, Hani sudah remisi. Iya, senang sekali. alhamdulillah. Ogi juga menemukan penyeimbang dalam hidup. Iya. Tapi inilah kebersamaan apa yang dialami pada saat kita mendengar banyak pemberitaan seakan-akan pasangan muda zaman sekarang itu gampang menyerah ya. Adalah contoh yang dapat kita lihat dan kita dengarkan bersama. Bisa kok. Di zaman sekarang yang katanya serba instan, serba singkat, ada pasangan-pasangan di luar sana yang mau bertahan dalam sebuah komitmen, dalam sebuah perjanjian, dalam sebuah ikrar bersama mereka. Apapun yang terjadi, dalam keadaan sehat maupun sakit, terus bersama. Dalam keadaan suka dan duka, terus bersama. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada pemirsa sudah hadir bersama dengan kami di sini, dan semoga apa yang kami persembahkan kepada Anda dapat menjadi inspirasi dan dasar kekuatan Anda dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Saya Nidinov pamit. Sampai jumpa.